Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Waqfid lahumā janāha dhulli minat rahmati wa qur rabbi irhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Wa qadha rabbuka. Wa qadha lan mutus sapa rabbuka pangeran sira. Ai amara tegese perintah utawa mutus sapa rabbuka pangeran sira. Allah tak butuh yang tora nyembah sira kabeh. Di Allah tak butuh gambare arep yang tora nyembah sira kabeh illa iyahu kecuali ing Allah taala. Kurang ibadah kecuali ing Allah taala. Wa bil walidaini ihsan. Ewa antus sinulan Allah perintah yen to ngakoni apik sira kabeh. Ngakoni ihsan sira kabeh. Bil walidaini lawan tuwa loro ihsanan kelawan apik tenan. Di antu birruma gambare arep ento ngapi sira kabeh guma ing alwaliden. Imayak luhur ana kalane yen to tumeka temen inda kana ing kading sira alkibaro ing sifat tuwa, sifat rendah sifat tuwa. Apa sing tumeka ahad guma salah dijine waliden. Ai dong digawa cuma lupa. Alkila guma to loro-lorone waliden. Wa fi kira aten ya buhoni. Imayak buhoni ana kalane ento tumeka sapa waliden. Fahad rumah mengko tidak wahad rumah ibadah dan jadi badal min alihi sangin alihi tasniai lapat ya buwani ngene kira ya buwani. Para taku mengko ucap sira lagu mamaring alwalidaini ben ucap ufin ing kata uf. Kata-kata sing nyentak utawa sing ora nyeneng. Sifat khilfa iban pada fa ufa wa kasrida ufin munawanan halidin tanwin wa ghairi munawanan lan ora tanwin ufa ufin ufin. Sami-sami sabah masdarun di mana tabban lan maknane tabban celaka sira wa kutan lan elek sira wala tanhar gumalan aja nyentak sira guma ing alwaliden tasdar tegese nyentak sira guma ing alwaliden wa kulan ucap sira guma ing alwaliden kawan lan ucapan kariman kang terhormat jamilan tegese ingkang apik layanan tur alus waqit lan ngrendahno sira guma demi alwaliden cara peduli ing sayap kehinaan kata-kata kinayah. Manane alim tegese ngalusno sira lan rumah demi waliden krono alwaliden jani baka ing sisi sira adari lan ino. Kados kompetisi amit nyuwun sewu niku. Minar rahmati krono sifat kasih sayang. Lirik ketika tegese krono sifat sayang sira ali ing ngatasi alwaliden. Wa kullu ucap sira birhamdulillah. Rabbi doa ing dirham la di melati panjenengan rumah ing alwaliden. Kamar saya di Sogiro. Kamar rumah oleh melati sebuah waliden ini itu sinar robbani nalikane rumah sebuah waliden ini itu Sogiro ing dalam waktu itu. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Rabbukum te pangeran sira kabeh iku alamu dat sing pirsa sing wis pirsa bima lan perkara fi nufusikum kang ing dalam ati sira kabeh. Rupane min ismaril birri sanging nyimpen seneng. Atau ngerahasiakno seneng, wa ukilan ngerahasiakno ngarani. Allah itu tahu mental kamu, niat apa, niat apa. Intaku lamun ana sira kabeh solihina wison kabeh. Oh ina tegese to apa tegese di maring Allah. Fa inna mongko ta'ala Allah taala itu kan ana Allah. Il awadina maring biro-biro wong sing bali. Ayo jaina sing kang bali kabeh ila ati maring tuwa sing Allah. Iku kokuran kudat sing akeh nyepurane. 5 maring perkara saudara kang mutu pemamun saking Allah. Fi haqqi walidaini ing dalam hake wong tuwa. Nak pancen niatan apik kok salah kadang-kadang ora apa-apa. Mimba dirotin iku salah sing spontan sing langsung dadi roman ada salah sing keterucut sing spontan. Walung kale to wong akeh wae ngurus ora nyimpen sapa ngakeh ukon sing niat marana wong. Wa tilangnya ke iyo siro, akti tegese ngeki iyo siro dal kurba, ing wong kang biyen unsur kabar. Ail koro batas tegese unsur kabar. Hak koru ing hak hake dil kurba. Minal beri sanging keartian wasilati lan nyepung rahim. Wal miskin lan kowe kudu ngeki wong miskin. Wa nasabili lan wong ning perjalanan ibnu sabil.
Wala tubadir lan ojo nganggur no siro. Borok siro, berat siro, takdiran kelan berat tenan. Manane berat ngawur bikin pagi kelan sodako atau infak. Iku itu asilahi ing dalam sahayane itu Allah Ta'ala. Inang mubadiri nata temne wong sing berat kabeh iku kan ana to mubadirin kuwi wana sayati iku pira-pira balane setan. Ala kau dihim tegese ngatasi dalane setan. Wa kana lan ana to setan dirupi iman yang pengiran setan. Iku kafuran iku akeh kafir syadidal kufri tegese banget kafir. Ini amihi maring pira-pira nikmate Allah. Pada dari kamu kau itu kau mengkono syadidal kufri aku utek dulure setan. Rupa-rupane al-badi gue ku wong sing menggambur-gamburkan harta. Wa imma tu'ridunna anhum butigha rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Wa imma tu'ridunna lan ana karane minggu sira berpaling malu mergo iso ngekeki anhum sanging kabeh. Ail makulina tegese ingkang disebut kabeh minggu sanging wong sing duweni unsur kabeh. Wa malan perkara basa kang sausi al-makulih. Palang tukti mengkorange ke sira sing kabeh. Ibtigho ar-rahmatin. Kue dijalui ra iso ngekeki terus berpaling malu mergo ra iso ngekeki. Kena apa ibtigho ar-rahmatin? Krana kue dhewe cek goleki rahmat min rabbika saking pangeran sira. Tarjugang arep-arep sira saing rahmat. Dito lagi rezeki krana golek rezeki. Tanpa diuru kang arep-arep sira golek rezeki ya kang bakal teko rezeki kang sira. Patu asiyal mongko dadi sebab yen kok iso ngekeki sira lumeng kabeh minggu sange. Kowe nanti jalui ra iso ngekeki fakul lakum. Mongko ngucap sira lagu maring sing jaluk kabeh kawalan pengucapan maisuran kang gampang. Lainan tegese ingkang alus dahlan tur ingkang gampang. Maknane gampang di antaidahu. Gambare arep enten janjeni sira ing kabeh diiso iklan ngekeki indra maji rezeki nalikane tekane rezeki. Wala tajalan ojo gawe sira ya daka ing tangan sira maklulatan ingkang terbelenggu ila ono pika maring bulu sira. Manane lakum siksa tegese aja medhit sira ing amal ane ing pagi nanging lakone infak. Kulal maski lan banget-bangete gegem, maksudnya bangete medhit. Tapi wala taksudha lan aja buka sira ing ya di infaking dalam total. Kowe aja berlebihan konten. Kulal pasti kelawan banget-bangete buka. Sehingga kowe dhewe yang marah pisan. Pataku damong kolugo sira maluman hayat sipa itu. Roji unde dawuh pataku damong maluman dari awali maring sing awal. Nah, terlalu medhit mesti disalahno wong akeh. Masuran tor kowe bangkut pisan. Mesti nak terlalu lomo terus kowe dadi marah pisan, akhire kowe yang marah pisan. Mungko diantek khusus. Lase ora perkara mujud ing dakone sanding sira. Utahe dawa masuran roji uniku bali disani maring barang sing kaping pindho rupane wala tabsudha ulah. Inna rabbaka satune pengiran sira Muhammad ya sudu di barat sapa buka ada sebagai rezeki. Yuwasi tegese jembarno sapa Allah ing rezeki. Liman kedhe wong ya sak kang ana sapa ing man waya lan merupakna sapa Allah. Manane yuto iku tegese merupakna sapa Allah ing rezeki liman maring wong ya sak kang ana sapa ing man. Inna kutatuna wa ta'ala kana ana sapa Allah dibeci lan pira-pira kawulane Allah. Iku kafiran dat sing pirsa kasiron terlengkang ningali. Aliman tegese ingkang ningali dibawa ini kelawan diru-dirune ibad. Arti-artine ibad atau yang dipenggali ibad. Wa duwaihim lan dohir-dohir ibad. Para cukup rumong rezeki sapa Allah ta'ala ing wong akeh ala kasati masolihin menurut kemaslahatane wong akeh. Wala takulungan ojo mateni sira kabeh oleh dokumen anak-anak sira kabeh diwati kelan mendem urip-urip iki zaman cilik. Anak-anak ojo pendem urip-urip mergo kesyata ing lakin krana wedi melarat. Maka kata ing lakin tegese krana wedi melarat. Fakren tegese wedi kere. Nak note kita narjuku ngreseni kita ing wong akeh. Anak-anak ono rezekine wa yakum lan yo ing sira kabeh. Inna qatlahu tak temene mateni awat. Dia mateni napa mawon iku kana ana pokok iku hitan iku kesalahan isman tegese dosa kafiran kan dia iman tegese enggak wala taprofusina lan aja marak-marak sira kabeh dina ing dina uti dawa aja marak-marak dina ablagu wis balik luwe ekstrem luwe parah minataku timbang dawa latak aja nekani sira marak kaya oleh pemerintah nekani
Inna uta demi dina kana ana apa dina kaisatan barang sing sora kopi kan kesehatan. Masalah ni wala ala barang bisa ala barang tori kon ala jalan dua dina. Mata ada bilan tori kon dua dina. Wala tak turu lan aja mateni sira kabeh anak sak ing nyawa. Kejo geman mateni wong liya Allah sira pane nyawa haram ingkang ngaramno sapa Allah. Illa bil haqqi kecuali atas nama hak. Ada kisah. Waman kita pada wong mutila itu den pateni sapa man wasman halisin ini. Fakor dija'alna liwali. Monggo teman-teman gawe sapa ingsun liwali ing hak ning waline maksud liwali. Siapa yang terbunuh itu bagi keluarga terbunuh diberi hak sultanan dan kekuasaan. Tasliton tegese kekuasaan al-qatili ing atase pembunuh. Bagi keluarga terbunuh duwe hak untuk menuntut kisah sama pembunuh. Pala yusif mongko berlebihan sira ya tajawaz tegese semiwati sapa wong al-hadza ing batas Allah. Fil qatli ing dalam mateni. Biaya kula gambar to mateni sapa kotel wira qatili di ayat tulah gambare arep yen to mateni sapa waliul makhluk salah rujuk. Di anak tulah di ayat tulah gambare to mateni sapa waliul makhluk wira qatili ing saliyane pembunuhe al-makhluk. Au fi wa lima to kelan saliyane perkara kutilakan sin parane kata ini cukup maksud iklan. Inna ruka naman syura. Inna ruka temene maksud sing terbunuh utawi inna ruka temene kotel sing mazlum. Disebut bahwa alat bola mana. Innal maksud utawi waliul maksud utawi kotel tapi sing dizalimi napa. Keluargane maksud iku kana ana sapa ndalik kana ana sapa kotel. Iku waliul maktul, jadi iku mansuron, iku jentul. Wala takut bulan ojo marak sira kabeh manal yatimi ing dunyane yatim bila kecuali kelan loro dia kang ngelati. Iku asal luwe apik. Jangan kelola harta anak yatim kecuali dengan sesuatu sing wis prospek luwih maslahat. Apa yang dua sing ketemu kok yatim asyid daru ing umur baleke yatim. Wa ukulan dunia sira kabeh bila iklan perjanjian kita ada tunalikane janji di sira kabeh apa kae ngopo awina ta terus. Inna ada satu perjanjian kana apa ahli iku masulan itu jenjal itang dijawab apa andu sami ah. Wa ukulan nuhoni sira kabeh manane kudu nyempurnakno sira kabeh alkela ing takaran. Atimu tegese nyempurnakno sira kabeh ing kae kita filtum nalikane nakar sira kabeh. Wajinu lan gawe ukuran sira kabeh filkistosil tapi lan ukuran sing lurus sing bener. Ayo mizane tegese ukuran asabi ingkang lurus. Dari kata mengkono-kono kabeh ukuran duya api wasan lan tegese duya api apane takwilan apane akibat. Ma'alan bisa akibat. Wala takulan ojo nututi sira tetapi tegese nututi sira. Kamu jangan ikut terlibat. Mak perkara wis kang ora ana iku lakak sira iklan mau ilmu. Kamu jangan terlibat komentari sesuatu yang kamu sendiri tidak tahu. Inna sam'ata temen tunggungan wal basara lan mripat wal adalan anti itu bagi kesehatan. Kula lai kau des kabehane mengkono-kono kabeh. Iku kana ana apa kuluan saking balik. Iku masulan genjali tanggung jawab. Esok iku tegese sapa kang lakoni balik. Dijali tanggung jawab mada ing apa palang lakoni sapa wong diiklan. Wala tamsilang ojo lumaku sira fil ardi ing dalam bumi kowe lan lumaku marohan kali sombong damaro den tegese kan duweni sombong kibri lan sombong wa kulaya ilang angku mleten kaya apa ora oleh sombong mergo innaka atau sira tulan pasti kolang ora bakal jebol sira al-ardh takku bahas tegese ora bakal jebol sira ing arep hatta takku go sing go sira ing akhir arep kibri kan sombong sira walan taklu walan ora kemoto sira ajibala ing gunung tulan apane dawane al makna te manane iku anak kata temne sira tulan taklu ora kemoto sira dalem maklato ing ikilah titik finish titik final pakai pamko hale koyo kota namu sombong sira kulo dari kabeh kabeh mengkono-kono kabeh yen makuri ku kana ana apa iku apa elek dari penjaro digamu kuwe pangeran sira iku makruh kan iku rati dari kata mengkono wasiat, wasoya, tausiah, semua aturan-aturan tinggi dawuh Allah, kalau oleh zina, kalau oleh maling, kalau oleh macam-macam kabeh, itu mimma di tengah tengah perkara. Allah kang paring wahyu ile kamaring sira ya Muhammad, sapa juga pangeran sira. Minal hikmati sing hikmah ilmu ujo di tegese nasihat. Wala tajal lan ajur.
Wala tajalan juga wisi roma Allah setana Allah ilahan yang pengiran akhor yang dia. Fatul kau mau den ceblok nasi rofi jahan nama yang dalam logo jahan nama luman khalidin baik itu matfuran tur didono sanging rahmat matru dan dengan singgang didono arrahmatillah sanging rahmat Allah. Apa asfakum rabbukum bil banina wattakhadha minal malaikati inatha. Apa asfakum ana pemurnekno sapa Allah kumin sira kabeh. Akhlasakum tegese murnekno kumin sira kabeh Allah maka sapa rabbukum pangeran sira. Apa Tuhan memilihkan kamu bil banina kelan anak lanang. Wattakhadha lan ngalap sapa Allah. At-takhudha. Ana ngalap sapa Allah minal malaikati sing malaikat inatan sing wedok. Karena tegese kira-kira anak wedok dinafsi krana awake Allah. Tidak mikum kelawan perencanaan sira kabeh. Innakum satene sira kabeh la taquluna ini ngucap sira kabeh tidak akan mengkono-kono pengucapan. Kawalan ing pengucapan aldiman ingkang gedhe dosane, aldiman ingkang gedhe dosane. Wallahu a'lam. Bon kula terangaken. Terus kula wau ngaji sore matur, kula niku akhir-akhir ini sering mau kitab novel. Iku wonten ulama dan menurut pepatah dan menurut satu kata bijak kata begini, walai ya alamar rojul hatta yakturoh sama orang itu tidak akan banyak ilmunya kecuali banyak mendengarnya atau banyak membaca. Ternyata masalah pulau terang masalah orang tua. Pulau terang tak urutno kami hadis. Suatu saat ada pemuda gagah pemberani, dia tangkap perang. Karena zaman Nabi banyak perang, karena memang zaman itu yang dia kafir juga sering merangi Nabi. Kemudian itu, ya Rasulullah, saya libatkan jihad. Ya, saya libatkan apa? Jihad. Kata Nabi tanya, ahayyun walidaga, apa orang tua kamu masih hidup? Kata pemuda tadi, na'am ya Rasulullah, orang tua saya masih hidup. Nabi menjawab, tapi hima jadi. Ya sudah, kamu tidak usah ikut perang. Cukup berbakti sama orang. Sehingga ulama mengatakan bahwa birrul walidain itu ya setingkat jihad, ya setingkat apa? Ya. Jadi kalau menurut bersama anak bapak, ibu atau karena teman-teman, contoh itu enggak itu angkatan gitu loh. Lalu dia mulai bolak-balik kondo dan putih-putih. Saya yang terempan itu bukan karena saya punya kondo. Memang bapak saya wasiat saya disuruh ngurus kondo. Tapi itu wasiat bapak saya. Tapi wasiatnya Tuhan ke saya atas nama kitab suci itu. Ya karena rumah itu. Orang hati semua rumah kondo. Dengan rumah kondo. Ibu harus ngomong. Sama lagi gitu. Pujian kamu udah hilang lagi. Empor. Terus nomor 2 dari riwayat ini. Itu tadi ya itu di hadis-hadis sohat dan mutawatir. Jadian tadi yang anak pemuda. Terus nomor kali wonten cerita. Jadi yang cerita. Suatu saat Nabi Musa itu tanya, ya Allah, orang yang derajatnya setingkat saya dan di surga ketika saya itu siapa? Hasil pengiran di Dudono, Budano, pegawaiannya itu adol kayu, nomor. Bisa jadi tersinggung. Ini Nabi Ulul Azmi bisa ini bakul nomor. Pengiran senang gambar dia. Ternyata pemuda tadi itu baru juga kayu bakar menerian cerita rian. Terus ditol tempatkan. Itu terus dituti Nabi Musa, ternyata dia itu kalau pulang ibunya itu sudah lumpuh. Itu karena roti. Terus didulang. Kalau dia didulang, ngimpun ibu warak. Nah, bahasa warak itu yang roti di separuh orang Arab kan makan roti wakil nabi. Sampai haji atau roti itu turun-turun. Yang roti di separuh dicancang, digandul-gandul. Karena ibunya itu cara tani itu lumpuh. Itu kalau dia pergi, nah ibu itu sudah sakit menderita apa? Biasa. Kata Allah, kata Musa, apa karena perilaku itu ya Allah dia setingkat saya? Iya. Itu betapa hebatnya birrul walidain. Nabi Musa untuk ulul azmi itu harus melawan Fir'aun. Melibatkan tongkat sakti. Itu dia rasa. Enak lupa mbok mau adal roti. Makan apa? Ibu setingkat pinten. Apanya ya berat. Tapi mudah. Makanya saya sering bilang di mana-mana. Agama itu mudah. Untuk setingkat Nabi, gue cukup. Nabi imbok. Nabi apa? Tapi malah itu aku tuju. Aku tuju. Aku bilang menjadi kayak tuju. Aku sering bilang.
Aku yang dunia nomor 3 tak boleh wana. Bojo kena dipegat. Kalau ngomong ini kan bojo belum sih. Bojo itu kena dipegat. Kalau aku beda, aku orang alim. Bojo itu lebih butuh aku beda. Ini penting, alim penting. Jadi bojo itu lebih salam gak ada prestasi. Akhirnya bojo bayang aku hilang tidak masalah. Salam deh. Rasa laku. Salah itu. Jadi orang lanang bojo itu bangga. Sehingga bayang pegatan itu lebih. Kalau jadi orang lanang kayak zona apa-apa, gak prospek, bojo bayang hilang apa-apa. Itu nak bisa jelas misalnya itu. Oke. Buat ini nyata. Segera itu dipegat itu kalau syariat juga. Anak kalian wong tua. Jadi anak kalian wong. Tapi sama nggak supaya wong Arab markai. Boleh wong Arab. Saya Ibnu Abbas itu ngalim dia. Itu nanti ditanya. Sing tanya itu orang politik. Ya Ibnu Abbas, kalau itu orang alim. Apa istri termasuk keluarga? Ibnu Abbas bilang, buju kok keluarga, buju itu orang keluarga. Amataro, kalau kamu mati, istri kamu boleh dinikahi orang. Jadi buju tak keluarga. Bukti dia nak memakai tes, buju kena dirapi umi. Kalau nak pegatan, dia boleh dirapi. Ternyata si penanya ini orang ajar politikus, karena dia punya kepentingan mau melamar Aisyah. Penggemarnya Sayyidina makanya sebagian sahabat melamar Aisyah PDW, padahal mantan punya ini. Kalau di sini, di perkara ini dari bojo orang termasuk apa? Keluarga orang ajar. Orang-orang itu nak kena politik itu rusak. Kenapa? Ada betul betul termasuk kurang. Ada pulau itu ngalim dengan politik pertama pulau. Tata. Itu yang tak. Nyoblos partai Islam wajib orang. Yang wajib itu diwong soleh titik. Nomor 2 wajib kalau jadi kiai. Sekarang ini siapa wajib udah nih. Jadi kepentingan loh. Siapa wajib itu kepentingan orang wajib. Jadi kepentingan. Terus hukum yang nilai partai Islam wajib orang. Yang wajib gue jadi wong soleh. Plot titik. Wajib. Terus cerita ketiga, ini yang masyhur juga hadis soal. Ini masyhur dan hadis soal. Gue ngaji ini sensitif, karena sensitif itu kalau para akademisi hadis, cerita-cerita Israel itu memang nggak diterima. Kalau ini hadis. Uwais Al-Qarni, itu sama tinggi ibu-ibu. Mau nak sama ngadu. Jadi ada suatu gampang, mau ngasih itu. Bapak nomor 4. Nabi ketika ditanya, man akakuman. Dikusni sahabat, siapa yang harus fasilitasi terbaik? Siapa Nabi muka ibu kamu. Sumaman, lalu siapa muka? Sumaman, mati tidak nopo. Baru keempat Nabi jawab, Abu Bakar. Jadi untuk jadi wali itu gampang. Uwais Al-Qarni itu sahabat, nggak menangi Nabi, tapi Nabi itu sering muji-muji Uwais Al-Qarni. Nanti ada umatku yang tidak menangi saya, tapi dia orang terbaik. Terus kata Nabi, ya Umar kalau kamu ketemu dia, minta doanya. Ini hadis sobat dan mutawatir. Kata Sayyidina Umar, lalu saya kalau dia pakai alamat apa? Terus Nabi bilang, ya dia itu punya penyakit baros, penyakit tok nih. Terus hilang kabeh kecuali satu tok, sekadar 1 dirham, dikasih bil eser, gitu lagi. Terus Sayyidina Umar ketika jadi presiden, seorang Amirul Mukminin, dia presiden Amirul Mukminin. Yang orang tamu itu dilihat. Jadi kalau ada kampung Uwais Al-Qarni itu ya. Alhasil suatu saat dia ketemu itu. Kata Umar, ya Uwais, kata Rasulullah saya diminta doa. Disuruh minta doa sama kamu. Uwais mendoakan. Terus kata Umar, ya Uwais, buat setiap saat saya beri waktu 1 minggu atau 1 bulan ketemu kamu. Kata Uwais, tidak. Ini pertemuan pertama dan yang terakhir. Saya tidak akan ke sini lagi. Ya sudah. Ternyata setelah diskusi Sayyidina Umar itu hanya tukang ngangon rodok. Dan satu-satunya kebaikan dia mati punya. Nah, sekarang orang itu salah kaprah semua. Kalau kenal presiden prestasi, kenal kiai besar prestasi. Tapi nak kenal gue problem. Jadi kita ini sudah salah kaprah. Saya andaikan dikenal presiden, dengan saya bisa baik dengan ibu saya itu bangga baik dengan ibu saya. Karena saya seorang mukmin.
Amal saya itu dilihat Allah dan Allah menilai amal saya kalau saya berbuat baik sama ibu. Tapi kita ini juga pecundang. Momen kita momen kan. Kenal presiden bangga, kenal menteri bangga, kenal ibu bangga. Kita ini momen apa? Padahal kita tahu, yang ngaji tahu bahwa amal terbaik itu menghormati. Saya ini tidak sombong, kita harus gini mas. Saya itu sering bilang sama supir saya, santri saya. Kalau ibu ingin pakai mobil, tidak usah pamit saya. Khusus ibu, bau-bau itu tidak usah pamit. Kalau yang lain pamit. Jadi mau peraturannya. Bukan apa, bukan soal tidak mengaturan agama begitu. Jadi sama nak momen terjadi dilatih. Apa yang kata manusia di bawah kenal presiden, menteri, bupati, gubernur. Ya itu kata manusia. Kalau kata Allah yang disebut itu orang yang berbakti sama. Disebut wakodo buka Allah tak budu. Bahkan sebagian ayat lebih ekstrim lagi. Anis kurni wali dek. Wajib berwong lorot tok nyukuri aku, nyukuri wong. Makanya Kiai Zubair itu pernah cerita, Kiai Zubair itu abahnya guru saya, abahnya Kiai Memun. Kiai Zubair cerita ke Kiai Memun cerita lucu. Ada seorang alim tenang. Apa itu juga alim tenang. Santri ini wajar, saya kasih pulau nanti. Tapi kalau orang alami nasib guru itu tidak. Ya Pak Rogen lah misalnya contohnya. Tapi orang alim, matanya gue contoh angel. Contoh ngalimnya itu bener aku, tapi itu bapaknya ora aku, Rogen. Si alim itu punya santri banyak. Tapi mengalimnya akhirnya kurang ajar juga. Santri wakai. Santri-santri yang kultus sama si Pak Kiai alim itu. Nah anaknya ngalimnya ngono kaya apa bapak. Santri itu. Terus suatu saat bapaknya ini ke pondoknya si anaknya itu. Ini yang masuk ke pojok. Pojok pikir musola. Ini roh tadi ya kan macam wong rapi aja. Tapi ya bapak erukin Pak. Walhasil itu santri itu bangga jangan. Bapak yang ngalim, itu bapak yang tenang, ya nek pikir mutul lah ngadeg bisa, ora nek jujur bisa, soalnya keliru kabeh. Jangan dikhelah-khelah ra kena. Misalnya santri nak ngilang go jazab go apa kan ora kena, tetep keliru gitu. Ditakwil gak kena. Betul ini kisah nyata, betapa pentingnya birrul walidain. Akhirnya ya santri sing kultus itu gak kuat takok. Takok bagi ini, Pak Kiai jenengan alim mau tentu bapak pengusaha. Cara apa? Bapakku yo alim, tiba-tiba tewan lho bapakku. Terus sakit. Kode ini dari aku ngalim, mulu-mulu sing modok aku nganti ngalim ya bapakku itu. Sebodoh bapakku gak bodoh. Lah sing kurang ajar bapak si alim tadi wong korban mbak itu. Bapakku piye wong alim, mergo mondok aku nganti dadi Subuh bapakku respon. Jadi banyak cerita-cerita kesatria para ulama ngakoni jatane bapak. Nah contoh yang kumpul mesti perkara. Surah orang ini gara-gara rata-rata masyarakat itu aktif. Kalau sering ketemu kiai rata-rata ya aktif aja. Kaulane nopo. Ini mesti tenang gitu. Nanti jadi iklan. Apa jarum? Apa jarum? Iku jin nekak nopo iso kecuali sitok. Nak kalau duduk bujur terus. Saking masyhurnya rata-rata suami takut nopo. Itu masyhur ini. Karena awal-awalnya salah didik. Awal-awalnya salah nopo. Dulu biasa ngomongnya sendiri itu. Mulai gua syukur, begitu gua anak kiai itu nih jadi takkan ini. Kalau karo itu bagian seperti apa? Kalau anak dua anak, ada anak ini ya bagian orang itu seperti. Ibu itu seperenam, nak raja anak seperti. Jadi 2.000 warisan. Dan aku mati warisnya kakek itu. 1/8 dibanding 1/6 dibanding 1/3. Kemungkinan itu cuma 1/4 kalian 1/6. Jadi rai. Padahal nak jangan aja. Wong tampil bojo itu tapi nak tampil itu. Tapi kira-kira sampean nak terlalu bojo ra iso kelon yang mesut. Malah akhirnya kalah bojo. Untuk pemubah dipuji-puji. Kowe kenal bojo kenal gede lah kok. Paham ya, makanya orang-orang di Quran. Waktu jauh jati istana ora ono, sing ono wakil wali dari napa?
Wong kiai kok dibu baca Quran kan keluar bar matane Quran dibaleni ra ono video dadi nopo sing ana wabil walideni tapi ini lho kudu ora urusan kalah tok dunya wae dhewe lan iku bener faktore nung wah nek wong numpang kudu ditopan wis gitu saya itu urusan akhlak ada itu urusan apa akhlak saya urusan hukum lho ora urusan akhlak gak masalah. Santri, mantu kiai ini kan pondok ini kafe, itu urusan akhlak, itu wajib tak. Kalau bang tertua kiai IP ini urusan akhlak, urusan apa? Tapi nak hukum biasa. Mengertua nanti ngejikan ekstrim. Andikan seorang manusia itu boleh menyembah manusia yang lain, terus seorang itu suruh menyembah Allah. Saking ekstrimnya. Karena dulu Rasulullah itu tidak pernah bayangkan ada suami demenan, orang bayang orang itu. Kalau Rasulullah menangis, saya ingin wajib kabeh udah idane. Dulu itu kiai dulu itu masih bisa ngancam. Di cerita kita dulu, jadi masih ada cerita. Ada seorang istri nggak boleh keluar sama suaminya. Ternyata di hari itu bapaknya mati. Itu dilelayoni, itu ramani teko. Kemudian bapaknya kandung mati. Ini cerita kita kuno. Jadi ramah. Itu salah orang akeh, bapaknya mati, orang teko, orang metu, bujuk. Tapi ternyata ketika disalahkan orang banyak itu si bapak yang mati, ini ketemu keluarganya. Bahwa saya diampuni Tuhan karena anak saya itu taat sama Tuhan. Jadi kalau diwajah saya ini bisa juga kakek, gak model ke tapi itu nyata. Nah, ini bukannya. Keluarga alhamdulillah sebagai kiai tani ini terus juga berkenan dengan caranya biasa tak terjadi ya gak berani betul kalau gak paham ada dua lagi tipe ya memang begitu memang dari awal ini yang kadung putih betul terus mawon ya wong mulai bareng kecil mawon harusnya kan sesuatu lagi itu terus mawon karena itu menjaga stabilitas. Itu terus mengawal, bukan apa-apa kadung. Biasanya pengiran maklumi, barang kadung pengiran apa? Maklumi. Tapi yang belum menikah itu omong. Jadi dari awal saya kena dipegat itu anak sampai ibu. Tujuh orang pegat anak gue mati itu jadi wong li. Bicara hukum. Memang ini ekstrim, cara pandangan wong kejauhan apa? Tapi maksud. Makanya sampai ada kaget ketika ada revolusi Wahabi zaman sing wanita Aisyah juga gara-gara sebagian orang yang mempolitisir jauh itu gak keluar gak kurang ajar. Makanya kita ahli sunnah wal jamaah itu mentradisikan wala ahlihi wa sahbihi wa jujihi wa itu karena untuk menepis paham mondojo kok gak keluarga taklim. Tapi dulu kalau pertanyaannya pertanyaan politik sebenarnya kalau normal ya iya memang kalau normal. Tapi pertanyaannya kan masalahnya pertanyaan apa? Makanya dulu Ibnu Abbas itu Kafaroi jawaban itu pernah ditanya lagi. Orang tanya bagaimana hukumnya darah gugus nyamuk, darah nyamuk, kena bajunya orang mau sholat itu hukumnya kayak apa? Itu Ibnu Abbas dulu ngakak-ngakak, kamu orang Irak membunuh orang saja biasa, sok suci tanya darahnya nyamuk, darahnya manusia itu ada apa? Kamu sok suci, kayamu tak kok hukumnya darahnya nyamuk, darahnya manusia itu alirno biasa. Terus semenjak itu Ibnu Abbas, Abdul bin Umar itu termasuk ulama-ulama yang menghindari dari pertanyaan awam, karena sering di politik. Terus tadi dipelintir, jadi jawaban itu paham ya tadi paham dua kali ini mas. Agama itu mudah, yuri itu di kumur Israwala yuri itu di kumur untuk mendapatkan tingkat kewalian. Wes sampean ora usah dia orang makom Abdul Qadir Jilani ini kok. Ora usah dia orang makom Hasan Sadari. Aku ngrasa wali nek wis sowan Abdul Qadir ning kok ning. Sowan ibumu dulu. Urutannya apa? Kita ini kayak orang sombong. Nah, tuan wali-wali terkenal merokok prestasi, tapi beribu itu merokok pros. Itu kesalahan kita. Sampai akan jadi wali, orang tarik
Mbokmu lu apike tenan. Kalau pas sudah ketika diri, kok enggak usah bentrok. Nah, pas umat ya tunggal nopo. Ya, umatnya awam. Ya, tidak diri. Itu tidak apa-apa. Makanya ini kita nyata ya. Rasulullah pernah ngedikan di hadis Sahih itu saya harus sampai sekarang. Nabi sampai 3 kali diulang. Sungguh rugi. Sungguh rugi. Sampai 3 kali Nabi ngedikan sungguh rugi. Siapa ya Rasulullah? Yaitu orang yang menangi bapak ibunya atau salah satunya. Fala yudkhilahul jannah. Kemudian orang tua itu tidak bisa memasukkan dia ke surga. Jika mana uang mau diterbir rumah bapak atau ibu menangi uripe, kok ora dadi ahli jannah iku wong rugi. Iku robelan. Sekarang turun dah. Ono santri ngalim, kita mantune wong kiai, rumah mertuane pondok mboke temangsang ning pojok desa. Mergo bangga rumah pondok. Sampai pintu. Kalau bolak-balik di konco dia jadi menantunya kiai. Misalnya di daerah Banyuwangi, ibunya di daerah Rembang, Temangsang. Terus neng Bali dewe anak, neng jeding raduwe, Temang. Mengkulon Ismail ilmu dia semua lah. Hakikatnya ilmu wabil walidaini sana. Orang nih Quran wabil pondok sana orang. Ya, tapi sebuti malah sebuti bahmu, orang sebuti hukum ya hukum. Kecuali mau baca yang pondok mertuam kon, tak pula izin berbuat pelawam lah itu ketok nafsu kan perkara ini. Ibumu gak keren, tapi tetap ora keren. Uang rumah ibu finagorillah, orang tua itu dalam pandangan Allah itu benar. Rumah pondok gede hanya dalam pandangan manusia keren. Mungkin orang mukmin kok nuruti pandangannya manusia, ngalah pandangannya Allah Subhanahu. Ya memang berat. Lu sing berat ngomong ngeten kula karena saya juga punya prestasi. Sing ngomong kowe kan gak pantes. Mergo mumpung gaji kiai. Nah dibatal lo kan akut ngamiti kan nomor. Dia misalnya wong biasa dadi mantune kiai kan milih kumpul mertua kan. Timbang rumah ibu sing judes ning pojok desa. Wong anak ibu-ibu wis ngalem kok kon jabut telo. Mula dekonco rumah kumpul berat. Mungkin tidak perlu ngalem khotib lho. Kon golek telo ning Tegal. Ya kan yo gengsi. Mosok khotib ojo kok napa? Ya memang ngadepi wong kuno repot. Ya kula nanti tak niki kula termasuk modern kok biasa tentang. Kan nilai kuwi kan tidak niki biasa tak turuti. Mata akal ya wis beda motor tapi tak turuti. Ya karena orang tua itu nggak kepala tercacile. Motor kita ngalim ngalaman sudah kecacile. Kadang yo repot. Ya, tapi tak niati hiburan. Tak niati hiburan. Wong kula nu menangi bapak kula niki cerita nyata orang-orang soleh. Jauh gitu mendeti bibit pari itu. Kula nu menang. Sanging to ate tengene wong tuane. Ini ngoten niku. Berarti angkatan dulu dengan sekarang seleranya beda. Bisa tenang ae ngomong anak di hotel, di napa. Padahal anake wis khotib, napa? Ngomong kalau mengiapkan Jumatan berkhutbah, motor paling sawah itu kan urusan wong liya. Khotibnya terbana jadi kau nopo. Lah itu nak cara pengeran, tetap bener juga telo. Timbang di sini dari kor, peminat khutbah udah ada. Lalu di rumah itu orang kewajiban berdoain. Khutbah itu mau berdoa kifayah. Orang nanti rumah orang ono. Lah kalau dene kowe ra khotbah sing seneng ya akeh, peminate ya napa? Tapi sing minat ngruwat kok mesti ra ono. Iku mesti kewajiban pakot, kewajibane sampean napa? Iku cara pakai berdoain, khotbah berdoa napa? Ya tapi ilmu ngeten iki tidak populer, mboten napa? Ya tapi iki gawe pangeran tetap terangno wa bil walidaini. Jadi kalau suwun ketika Nabi sungguh rugi orang yang menangi bapak ibu atau salah satu kemudian tidak bisa masuk mana tergolong sholat produktor memang waktu rasa kopi yang bahagia buat rumah atau warga pertokan sholat gula ini tapi daripada kau sholat bahagia kopiah imam masjid buat terlalu kurang arah visual
Karena itu tadi masalah orang tua itu disetingkatkan jihad. Dosa besar itu kata Nabi 3 berkaitan sosial. Itu termasuk melayu sama perang, ya karuan, khianat sama Nabi. Terus nomor 2 tetap pukul waliden, menyakiti orang tua. Tadi kita ngumpul, terutama anak demi bojo, malah keliru meneh, malah parah meneh. Wis keliru tambah nopo? Malah. Kulo mun kapok tenang. Kulo cerita mulai wong saleh sampai ra saleh. Angger demi bojone rata-rata bentrok ben apa. Iku pun terus monggo mawon, monggo napa-napa. Direpiti. Wong lewat ning ngono. Iki sing dereng iki sing dewa kompensasi ning ngoten pinge kapi kan. Dek aku belum rapi gue tapi statusnya seperjelasan. Wah, jadi kewajibanku mikir sampean mau seper. Nah, sampean wani hebat. Aku lo wani. Ya alhamdulillah itu ngelakoni tenan. Ya ini memang itu hukum. Jadi ngeten nggih, kula baleni ini pentingnya ngaji wong alim. Maknane yuri dua hukumul yusra, Allah itu menghendaki agama ini gampang. Termasuk masuk surga itu gampang, masuk surga itu gampang. Bahkan kamu punya derajat setingkat ulul azmi itu gampang. Yaitu Nabi Musa ternyata disaingi wong sing mung rumah ibu. Ternyata kata Rasulullah untuk masuk surga itu cukup rumah bohong. Lah misalnya bohong malah gampang rumah tani. Telo itu ya terpemel ini kok. Malah nanti ibu karir repot, jalur yang malah repot. Paham gitu? Gue juga ibu sosialita, tumpek. Jalur mobil mewah, belajar ini. Nambah melugu, gani duit 7.000 yang pasar, untuk sopornya raka-raka. Tuku gemblong murah, berjagang. Loh ini, konco-konco pulau sing kiai, tak warai juga. Dulu keluarnya kan, ibu kulon awam, justru matanya anget itu goblok, justru awam itu murah nih. Justru awam menapa? Orang dari orang tua itu semua. Aku jaga 5.000. Ini nak bujum buat merawam, jalur kartu kredit malah repot kan. Cobalah berpikir yang positif. Jadi justru ibu kita awam itu malah murah. Orang di rumah non puskesmas itu semua orang kudu dokter spesial. Semua matanya diperhatikan, malah murah. Dia bertanggung-tanggung kepenal ini, aku gampang. Tapi kita ini cara beragama repot. Jadi merosot hebat, harus duit sanat, duit toriko, kalau toriko hopo, tahu jarang yang berusaha paling terkenal tak dunia. Kan repot, pakai pesawat kan. Duit harus duit, nang rumah sembok murah, meriah, keluarga. Jadi ini jelas Quran kan? Nomor apa yang misalnya? Terus malah wisata tuh, minggu ini fakta, jatuh kecil, jatuh kecil ajaran di situ, rumah gue anak-anak. Jatuh kecil gue lu seneng aku, masa gue jarang lah. Apa ya wes enggak mau? Jelas ya keramat. Gue cuma dia itu hukum, itu ada anak-anak ya. Jelas, wabil wali itu sing jawab pangeran, wabil wali ini istana itu orang takbir-takbiran, taruhan jawab pangeran. Jadi maksudnya agama mudah termasuk itu. Ini maksud suatu bukan. Sama tak cerita ini yang hadis sobat semua yang saya katakan. Suatu saat ahli neraka itu ditanya sama Tuhan. Ya pulang, ini di Musnadu Ahmad. Andaikan kamu punya dunia seisinya, apa buat nebus dari siksa kamu ini? Karena kamu sudah repot di neraka. Iya ya Allah, andaikan saya punya dunia dan seisinya, pasti saya buat nebus untuk supaya keluar dari neraka. Kata Allah, sebetulnya untuk kamu masuk surga itu gampang. Arab tu ahwana min dzalik. Aku ora butuh dunia, ora butuh Arab tu ahwana min dzalik. Saya itu hanya butuh hal yang paling mudah kamu lakukan. Yaitu Allah tusyrik bi syai'an. Kamu jangan melakukan hanya itu saja. Dalam masalah sosial Allah hanya minta satu saja. Perbaiki sama orang tua, berbuat baiklah sama orang. Hanya itu saja. Jadi sebenarnya mudah sekali untuk masuk surga. Tapi kita ini beragama itu repot. Pokoknya sowan wali paling populer, makamnya wali paling populer, tempat paling bersejarah. Padahal misalnya sampean ziarah di tempat paling bersejarah, nanti 10 juta. Iku gomurmat gue mangan jajar nanti mati, uripnya mati. Iku uripnya mati, uripnya. Lho kok ini? Jadi agama muda itu
Mulane kula nyai pede. Agama itu mudah. Allah sering tidak diarah. Jarang pun. Ya, kalau mau ngalim pernah belum didik-didik. Kalau bisa sering, hanya kadang-kadang kalau bisa arah soal nanti. Tapi yang paling wajib itu rumah ibu. Monsing dia. Nah ibu misalnya sering tukaran ibu juga 3 kali itu gampang ngomai loh. Ya kan tetap bisa disiasati kan. Misalnya beda rumah. Kalau ini kita nyata. Kudu ngakoni. Saya ini warisnya bapak, kata orang banyak, saya ini harus di rumah induk. Tapi berhubung rumah induk itu ada ibu, saya rumah elek, tapi ya teorinya gampang. Kalau sesuatu itu rawan bentrok, ya jejer, gampang kan? Gelas itu nak jejer, rawan bentesan. HP nak jejer, rawan. Karena rawan bentesan, ya jejer, gampang kan? Tapi kalau tangan tadi tukaran, ya sedurungnya bentesan, itu beda. Tapi gue keliru nih sampai tangan tadi Allah. Begitu juga kok, kiai dan rata-rata. Jadi kalau orang bentesan, orang becek, kan jodoh. Kalau biasa ketemu game kursi. Tapi rukun orang kursi, tapi bosan. Kalau rukun jenengan tetap tukaran, begitu macam. Tapi rasa kumpul. Cuma tambahan raiso lali aku, nak raiso lali, nak betul. Tambahan nak wiridan, raiso. Mukat di wiridan, aku kabar. Sementara pasti tahu lali sampai anak itu apa itu? Tetap kalau ke aku. Yo, aku tahu iman mulai itu. Tapi kita kan tahu kan, seleranya orang alim dengan mursyid itu beda. Kalau beda jangan dipaksa, karena nanti bentuk. Ya sudah, enggak usah kumpul. Ya tapi malah ratu barang ketemu bedak-bedak. Tadi jadi mursyid, waduh, itu sesuatu. Ya sama. Jadi paham ya, jadi man arodat dunya fa'alihidin ilmi, wa man arodal akhirah fa'alihidin ilmi. Jika problem Anda itu misalnya ibu yang sampai rawan bentrok, ya jangan jejer. Beda temu. Nah, misalnya orang resepsi opo sing supaya rawan bareng, ya diakali ya supaya piye lan ya tak dimutuk dia akal ora iso nopo. Ya. Kalau dari ini, masalah ibu itu spektakel nama. Kenapa zaman akhir banyak orang soleh, sing kalah mbek bojo. Ibu dadi kurang. Ibu kok ora yo kuwi ora ragu. Itu banyak sekali. Enggak ada di hadis wong menangi bojo wedok mlebokno swarga ora. Nah, bojo maring neraka gerang-gerang. Tapi nak menangi ibu gak mlebokno swarga iku Ramen tak cerita ini yang keempat. Ini ben sampean tenan. Suatu saat ada anak muda itu mau mati sih. Dan itu Rasulullah mati juga. Dia itu termasuk pemuda yang nggak pernah berbuat baik sama ibunya. Atau mati kangelan. Karena ibunya belum mau memaafkan. Rasulullah dihadirkan. Itu sampai Rasulullah melakukan satu dramatisasi. Dan itu nyata. Rasulullah, hei Fulana, apa kamu mau memaafkan anak kamu? Tidak ya Rasulullah, dia terlalu banyak menyakiti saya. Diminta 2 kali lagi, tidak ya Rasulullah, saya tidak akan memaafkan karena terlalu banyak menyakiti. Rasulullah juga para sahabat cari kayu bakar yang banyak. Itu sampai mendramatisasi cari kayu bakar yang banyak. Mau apa ya Rasulullah? Bakar anakmu, bakar apa? Benang hati ya. Nabi jangan begitu anak saya kok kamu bakar. Kok oleh? Terjatuh sakit. Berarti bang mati tak bakar benang apa? Mati. Jangan ya Rasulullah, itu anak saya, jangan Anda bakar. Untuk anak saya. Anak Rabu sepupu, itu pengapi rokok. Mulai sepuluh aja. Ya sudah, Rasulullah anak saya tak maafkan, itu sate. Artinya apa? Betapa pentingnya dimaafkan oleh sang ibu. Sampai Rasulullah mendramatisir. Dua contoh yang nyata, yaitu anaknya dibakar. Dan ini pulang dari Rasulullah. Supaya dramatisir. Wah, benar-benar dibombardir. Dia supaya uang sayangkan ini ibu. Paham? Sama rasa nanti. Dia nggak ada ibu juga. Aku yakin sampai pikirannya mesti ngono. Nah, semua betul kilat pun ini dari sing kilat. Mana semua nih, untuk zaman Nabi Muhammad. Kok kalah benar. Kalau lu ngajaran bapak paling tak kenal ini. Tapi bapak ngajarin gitu itu dengan kearifan. Ya di depan ibu saya. Jadi tidak colong-colongan itu enggak. Ada ibu saya, ada saya. Diajarin.
dong bojo itu kena tipe. Anak itu orang kena. Itu ada ibu saya. Padahal ibu saya tentu posisinya bojone bapak. Besok benar, itu nomor 3. Karena sampai sekarang bojo saya itu biasa tak tinggal rumah anak. Ya biasa. Ceritanya tenaga berkah melok kalau betul anaknya loh itu sampai gitu. Itu majur di kampung saya. Saya ini toko kan diawasi orang banyak. Ya tapi lama-lama ya orang biasa. Kelas-kelas gak anak itu. Tapi ya dapat bojone dari orang anak itu deh. Ya tapi ya lama-lama orang ya maklumi. Ya aneh adanya ya aneh tapi ya lama-lama ya biasa. Saya ini mulai akhir tengah non. Ya curah kuat tapi gak. Paham ya? Jadi anak orang kena dipek. Bojo itu iso wong iya. Tapi pekat oleh guru. Jadi kita pekat. Bulannya untuk malah berubah. Tapi jangan pernah dibandingkan dengan ibu. Tetap kalau orang hadis derajatnya ada imbang. Tetap nomor tunggal nomor. Nah, soal Anda mensiasati cara dua orang ini rukun itu ikhtiar dengan istimewa. Tapi yang jelas ibu nomor itu. Nabi nak menjikan masalah ibu entah apa. Sampai tadi itu baru 4 hadis yang saya terangkan ini. Motok Uwais Al-Qarni itu disifati Nabi, tabiin terbaik, orang terbaik. Ternyata ibadah pokoknya hanya rumah apa? Bonus kalau tadi kita cerita masalah materi anak. Kata ulama-ulama, dosa itu berputar berulang. Dulu orang itu bunuh anak karena takut kelaparan, karena kasihan anak itu takut nama. Saya ini wong aborsi wedi nopo. Makanya saya baca di tafsir ini karangannya Mbak Nawawi Banten, Mbak Nawawi. Ayat zina itu dijempet, diapit oleh 2 ayat pembunuhan. Kalau ibu menduk lama, terkait mikir kok ngono ya, jadi wongnya lama. Ayat jangan zina itu diapit 2 ayat pembunuhan. Jadi wala taqtulu auladakum, ya, bagian itu terus wala taqrabuz zina. Terus wala taqtulun nafsa. Jadi paham ya? Ada 3 ayat jejer, jangan membunuh, jangan zina, terus jangan jadi. Nah, ono ayat zina itu diapit 2 ayat tentang jangan itu dari Nawawi. Karena rata-rata zina itu mengakibatkan pembunuhan. Contoh, coba sekarang teman kalau lihat di TV yang orang kasus homoseks karena kelainan seks, mencintai lelaki saja gara-gara cemburu banyak pesaingnya yang di rebutan wong wedok, rebutan selingkuhan, rebutan mobil juga banyak saling. Gara-gara anak pemuda kecelakaan, akhirnya ya aborsi ya pembunuh. Berarti yang karena bongkol selingkuhan itu kan mengakibatkan banyak pembunuhan. Wedisen mateni, aborsi wedisen ya mateni, cemburu sama rivalnya juga nopo. Itu kata Senau. Karena ayat zina itu diapit 2 ayat apa? Pulau Masyarakat itu maksudnya dulu itu Senawi tidak menangi yang kayak sekarang. Ya hanya insting kulamaan beliau yang mengantarkan beliau begitu gitu. Nah, kalau jenazah saya kan nyaksa ini bukan paham ya, nomor. Yang saya kagum itu karena Senawi tidak menangi peristiwa yang sekarang. Lalu beliau sudah menduga begitu. Kenapa ayat zina itu kok diapit 2 ayat apa? Sama ada film-film Cina itu kan, gangster-gangster kan paling dulu kalau kita itu. Ya seperti yang kita kata di Indonesia itu banyak pembunuhan. Jadi makanya kalau tak ini sadar, meskipun di Indonesia tidak ada hukum rajam, di mana pezina tidak dibunuh, sebetulnya jumlahnya sama. Orang tidak dibunuh karena zina muson, karena tidak ada hukuman mati di Indonesia. Tapi praktek jumlah yang terbunuh sama. Karena saling cemburu, toh akhirnya juga saling bunuh. Jadi lucu kan, para kritikus kan nganggap hukum pembunuhan orang zina itu ekstrim. Tapi sebetulnya sama saja, nggak ada hukum mati, tapi banyak yang mati. Juga kan saling bunuh. Jadi ya akibatnya sama kan, sama-sama terjadi apa? Itu
baca Senawi. Jadi saya itu termasuk ulama Jawa dan itu kitabnya jadi kitab di GKI Darul Kutub Ilmiah di Lebaran Darul juga. Sangat saya, makanya sama ngaji saya ini saya latih lagi, terutama yang pernah ngaji. Sangat kita dengan Senai Bandit itu dekat. Makanya saya ngaji sama Kiai Nemun, namun ngaji sama Kiai Bisber itu ngaji sama Bapak Kiai Mas Muhammad. Di Pakai Mas Muhammad itu ngaji sama Syekh Mahfud Termat. Syekh Mahfud Termat itu ngaji sama Senawi dengan angkatan. Atau saya pakai sanad yang kedua misalnya. Dulu guru saya itu ngaji juga di Bakarim Derboyo. Bakarim Derboyo muridnya Mbak Asim gitu. Mbak Asim Asari itu muridnya Mbak Khalid Bangkalan. Mbak Khalid Bangkalan itu menangi Senawi gitu. Padahal kalau hanya 6 generasi itu artinya hanya 3. Karena 3 generasi itu mesti seangkat. Gitu. Misalnya kalau Ki Arwani. Itu mesti hakikatnya Rukin Mustafa menangi. Meskipun nggak menangi ngaji, mesti menangi hidupnya. Cuma ditakdir nggak menangi. Jadi makanya kalau sanad itu 6, artinya hanya 3. Jadi sanad itu 6 itu parah karena 6 artinya. Misalnya kayak Bali Maksum, itu mungkin Anda yang menangi. Cuma pas itu mungkin Anda umur 16, 15, ditakdir nggak ngaji sama beliau. Tapi sebetulnya menangi saja. Lah yang ngaji sama Bali, sama beliau itu bapak kamu atau guru kamu. Berarti kamu, guru kamu Bali itu sudah. Cuma kita ditakdir tidak ngaji. Makanya sanad itu kalau 6 itu artinya hanya 3. Karena yang 3 itu mesti sejauh. Mungkin mesti sejaman, karena zaman populernya kita kan dengar, cuma mungkin pas kecil. Sejaman, maksudnya apa? Makanya kalau saya dengan Senawi Banten itu baru 6 itu dekat sekali. Makanya tradisinya mati. Hanya tradisinya mati misalnya kamu punya ijazah. Kalau kamu belajar harus begini-begini. Bagaimana kata guru saya? Guru saya bisa kayak guru saya sampai Rasulullah SAW. Makanya dalam ilmu sanad sampai ada hadis man ro'ani wa man ro'a man ro'ani wa man ro'a man ro'ani dakolan. Kata Nabi, siapa yang melihat saya, dan melihat siapa yang melihat saya, dan melihat saya, ila yaumil qiyamah, maka masuk. Lalu Rukin jelas, tapi pas Rukin mau muridnya berbeda, baru jelas. Tapi sebenarnya dari Nabi, siapa yang melihat saya, dan melihat yang melihat saya, dan yang melihat saya, ila yaumil qiyamah, dakolan. Jadi saya itu termasuk pencatat sanad. Saya itu alhamdulillah punya sanad banyak dan tercatat dan saya hafal. Itu bukan urusan gagah-gagahan, karena nanti untuk menjaga tradisi. Termasuk tradisi analisis sosial. Itu tadi, kalau orang sekarang LSM misalnya analisis sosial kan dari data faktual di lapangan. Karena kejadiannya banyak, terus dianalisis secara random, disimpul. Kalau wali-wali dulu tidak pernah penelitian. Dia pegawainya tahajud, poso. Tapi insting beliau-beliau ini dekat sama Tuhan. Jika firasatnya para wali itu benar gitu. Jadi ketika beliau menduga zaman, dia benar terus. Padahal tidak pernah apa? Penelitian, tidak pernah survei. Itu yang dimaksud Nabi. Ittaqu firasatal mu'min. Fa'inna tanzuru bi'inillah. Kamu harus menghormati firasat seorang wali, seorang mukmin. Karena dia pakai mata Tuhan. Ya. Orang Jawa nyondrone mesti ben. Nah, wong alim kok rapati rowan, omongan tak-taran, rapati wali, rapati ngalim. Orang wong alim itu kalau alim betul itu mesti ya tanggung inilah dia ittaqu firasatal mu'min, fa inna tanggung apa? Makanya dalam cerita-cerita PKI dulu di Pondok Irboyo itu ada seorang mubalek terkenal tapi sama kiai yang marifat. Iku rakyat, iku PKI lah. Kenapa? Aku roh baduke gambar waris. Itu cerita masyhur sekali itu di buku-buku. Ternyata betul. Ternyata orang yang diduga kiai itu termasuk adek-adeknya. Itu ponakannya orang wanita kok. Enggak. Jenengan muka siapa kok dikandani uang? Muka siapa? Cuma kurang tenan baduke ono gambare apa? Itu yang paling nyata ya Abu Hanifah. Abu Hanifah itu ulama yang mukadam.
Dulu itu kalau orang wali-wali dulu itu kan punya jumlah. Kalau dekat masjid itu ada apa? Jumlah. Karena dulu itu tidak ada jeding ya, adanya jumlah. Dan itu Rasulullah itu sering jawab bahwa air wudhu itu menjatuhkan dosa. Air wudhu itu menjatuhkan. Sehingga Imam Syafi'i menyimpulkan secara fikih, kalau air wudhu sudah bekas dipakai, nggak boleh dipakai lagi. Disebut mustahil. Itu kalau Abu Hanifah bukan karena mustahil. Memang berbau dosa. Jadi suatu saat beliau itu ke kolam yang dipakai wudhu kayak cerita wali itu di kolam. Ada pemuda di wudhu. Mana sampai udah wudhu gitu sampai blok. Itu terus kata Abu Hanifah, ya fatal. Tuk antimai alatillahi, kamu tuh jangan sering dengarin musik. Abu Hanifah, pemuda itu kaget. Kamu tahu dari mana? Bekas wudhu jadi cobaan tikus, paling dosa malam. Jadi apa dia? Klasmen dosa apa? Orang tua. Dua orang itu kan, tuk anisinya. Kamu di sini tua di sini. Kamu kok tahu? Batang celeng itu. Jadi dia itu ngerti waktu tuh. Misalnya dino batang celeng, misalnya sekedar cawe-cawe ya tikus-tikus cilik. Ada kayak mau kutuk-kutuk tapi bodohan. Ya itu. Lalu Abu Hanifah itu tahu betul bahwa yang didhawuhkan Nabi bahwa air wudhu menjatuhkan dosa itu tahu betul muka siapa. Lalu lucunya Abu Hanifah itu karena dia ulama ya, dia ada tipikal wali, dia ulama. Sholat ya. Ya Allah, hak muka siapa saya ini engkau tutup. Karena kalau tidak engkau tutup, saya akan tahu dosanya orang-orangmu. Akhirnya dia tidak muka siapa. Mengenai sampai saya tidak muka siapa, itu setingkat Abu Hanifah baru dia muka. Jadi lebih tinggi lagi. Kelasnya apa? Lebih tinggi lagi. Karena Abu Hanifah muka siapa kecewa, ingin naik kelas. Supaya tidak usah. Nah, kita sudah dalam posisi tidak usah nopo. Jadi itu kelas terbaik ini nopo. Kelas nopo. Mengenai kalau syukur, orang muka siapa, berikut yang muka siapa kecil. Kamu mampu. Tapi siapapun yang pernah alim, yang alim betul mesti pernah muka siapa. Entah sekian gede. Cuma biasanya yang minta ditutup. Karena takut roh kita dia orang nopo. Yang ngeri itu. Kalau aku orang ini bukan gambar kaca, waduh. Oh ngeri itu, waduh. Wah mesti ulo yang mergawean itu kan. Ada tukang bodoh nih, lainnya gambar motor saya repot. Tapi orang sana apa? Enggak. Kalau bersyukur, kalau cerita itu syukur. Anda syukur saya itu ternyata kelas tidak muka sapa itu kelas terbaik. Mereka Abu Hanifah baru muka sapa minta itu. Tapi akhirnya akan menjadi sebuah cerita bahwa wali-wali itu memang pernah membuktikan dewa Nabi bahwa wudhu benar-benar nyeblokno. Jadi kita terus secara oke disiasati Imam Syafi'i ya sudah dia muka sapa orang pokoknya harus tahu tinggal jenenge mustah. Nah, makanya jangan dipakai lagi. Kalau misalnya dipakai rugen atau kagale, terus gogo wudhu meneh kan raup batang kan gatel. Paham ya? Nah, itu cara pakai disebut mustah. Kan ikan token dong. Ya, kata orang nanti itu kan. Paham ya? Terus ini penting kalau akan di masalah ibu, masalah orang tua. Kamu nantinya ngambil. Melakukan suara itu gerak. Kamu ini hadis sokan tenang. Sungguh rugi. Orang yang menangis bapak ibu tidak bisa mematurkan ke benar. Menurut kawan, apalagi ibu kita uang lugu, jajan jodoh yang jajan murah-murah neng pasar gitu. Jari kamera yo gelem, anduk kamera yo, macamnya murah kan. Jadi memang rumah tujuh jasa iki, molro, pizza roh, pusing dengan apa? Lalu itu nih buju untuk mondok dulu, ibu menerima di pasar kan kok? Bener malaikat bunga-bunga, udah cara pin rokok. Mulai tani kita dari suatu kemenangan itu kan. Ini jadi dua ditunggu mulai dari berkati sama orang. Nah, misalnya orang sudah jadi siasati jarang ketemu kan itu dihitung. Itu wajib belanja ngamuan, sore beratus jam. Ya, sore wajib.
Jadi uang tetap duwe pola, duwe apa? Pola. Pokoknya wae ngamuk kejahatan-kejahatan dibeli. Mau korbannya ya bendite apa dan pikir-pikir. Enggak namanya damai. Iya, karena kan man arah dunia apa alai jililnya, man arah dalati apa alai. Nah, kalau itu orang akal ikut so, namanya kabeh ono seni bersel. Masuk iku wong wae emosi gembira, wae damai. Sore baratu kita sholat asar jamnya mulai ya. Kontile. Saya nak itu kan wae blojo kene to kayak dulu. Bahaya iki jam-jam terang menapa. Ayo nanti ilmu ini. Sakit napa? Bodoh sakit. Innakum la taquluna qawlan azima wa la taquluna teman-teman rasa itu gaya nasib jenengan itu dia dari Quran itu. Ina antari tanging pira-pira contoh wal wahdi lan janji wal wahdi lan ancaman. Dia terus nompo dituduh sapa ngake. Ya tak itu dikese nompo nasihat sapa ngake. Wa ma yajidu ila laporan nambahi apa Quran belum ing wong akeh sing ngawur-ngawur sing sesat-sesat dari kaum mengkono-mengkono iki la wahyu dari alam Quran. Wong-wong sing nakal iku ora ditambahi Quran dinasihati malah ngene Al-Quran kecuali tambah menarik anil